Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat ya. Hari ini ketemu kembali dengan channel saya Dondas Roses. Dan hari ini kebetulan saya dan teman saya mau ibadah minggu ya teman. Jadi untuk tema kita hari ini, rancangan Tuhan indah dalam hidup kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, tetapi Tuhan sediakan bagi kita. Contohnya seperti channel saya saat ini sudah dimonetize ya teman-teman, sudah disetujui monetisasinya oleh pihak YouTube. Saya tidak menyangka secepat ini. Setelah saya daftarkan, setelah mencapai persyaratan untuk dimonetize, dalam 2 hari sudah disetujui teman-teman. Ini semua berkat bantuan dari teman-teman sudah mensubscribe dan like channel saya. Terima kasih, semoga Tuhan membalas kebaikan teman-teman. Tuhan Yesus sungguh baik. Amin. Ditaruh balik. Dan sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, kau masih ada di pertengahan cerita hidupmu. Apapun tantangan yang ada di hidupmu, jangan menyerah. Tuhan sedang siapkan cerita yang indah, plot twist yang indah, amin, peripeti yang indah di hidupmu. Dia tepuk tangan dulu yang dahsyat luar biasa buat Yesus. Amin. Yuk kita buka di dalam Ibrani 12 ayatnya yang kedua. Di sana dikatakan, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amin. Mata kita harus memandang kepada penulis hidup kita. Amin. Dan saya percaya dia tulis tulisan yang terbaik buat kita. Karena saudara bukan hanya ciptaannya, tapi saudara anaknya. Dia mau buat cerita tentang anaknya. Itu saudara yang disayang, saudara yang dijematannya Tuhan. Cerita hidupmu, alur cerita hidupmu maksud saya. Mungkin penuh peripeti, tapi saudara akan lihat semua hal-hal yang tidak terduga, yang tidak pernah kau pikirkan, tidak pernah timbul di hatimu, tidak pernah kau dengar, Tuhan sediakan. Dan saya doa biarlah siang ini peripeti terjadi di tempat ini. Kau pulang bawa kesembuhan, pulang bawa mujizat, pulang bawa kuasa, pulang bawa berkat Tuhan. Iya, tepuk tangan dulu yang dasarnya luar biasa buat kita. Amin. Amin. Waktu saya susun bahan ini, saya teringat satu orang yang namanya Michael. Boleh ditampilkan. Ini dia orangnya, Michael. Dia pakai baju tuh Detroit. Michael Lil. Dia panggilan singkatnya Michael. Siapa dia? Dia orang Amerika. Dia punya cita-cita ingin main di klub besar baseball Detroit Tiger waktu itu. Tapi untuk masuk di Detroit Tiger dia harus main dulu di klub kecil 5 tahun. Diikutin karena dia punya cita-cita mau main di Detroit Tiger, klub besar saat itu. Ya udah dia main di klub kecil 1 tahun dia main, 2 tahun dia main, mau masuk tahun ketiga kakinya patah dan dia harus dirawat. Dan ini menyebabkan dia gagal untuk bisa masuk ke klub besar. Ini menyebabkan dia harus lupakan impiannya, lupakan kerinduannya, lupakan cita-citanya jadi pemain baseball atau masuk ke Detroit Tiger. Dia harus lupakan itu. Dan dia cari kerja. Singkat cerita dia cari kerja, ketemu temennya. Temennya bilang ada kerjaan, tapi kamu kerja di dapur, bantu chef. Lalu dia kerja di dapur. Chefnya bilang kamu kerjanya gini deh, kamu buat pizza aja. Dia buat pizza. Kerja dia di restoran itu buat pizza. Dan restoran itu penuh dengan orang yang pesen pizza. Dari gajinya, akhirnya dia tahu dia punya talenta juga buat pizza. Dia akhirnya buka kecil-kecilan pizza sampai perusahaannya besar. Dan majalah Forbes menulis akibat usaha pizzanya ini dia masuk ke majalah Forbes termasuk orang terkaya juga, beberapa orang urutan orang terkaya. Kalau di Amerika ada 3 perusahaan pizza terkenal. Pizza Hut, tahu ya Pizza Hut ya? Jadi lapar juga nih siang makan di sini. Jadi ngebayangin Pizza Hut. Domino Pizza, satu lagi Little Caesar Pizza. Ini punyanya Michael. Dan saudara tahu alur ceritanya nggak berhenti sampai di sini. Saudara tahu cerita berikutnya apa yang terjadi? Yang Tuhan buat. Dia punya mimpi untuk ada di Detroit Tiger. Tapi Tuhan buat dia beli Detroit Tiger dan dirubah namanya jadi Detroit Caesar. Dia bukan hanya jadi pemain di klub besar itu, dia yang punya klub besar itu. Tuhan bisa jawab doa kita jauh lebih banyak dari yang sanggup kita doakan pikirkan. Ketika kita stay in the game, amin.
ketika kita stay in the game. Your story is not over yet. Ceritamu belum berakhir, engkau masih ada di pertengahan. Jangan nyerah dulu. Saya tahu sulit, ada rasa sakit mungkin, saudara, rasa takut mungkin yang kau hadapi. Karena Pak Pendeta nggak tahu apa yang saya hadapi, apa yang saya alami. Jangan nyerah dulu. Kau masih ada di pertengahan. Di ujung sana Tuhan buat yang terbaik buat hidupmu. Amin. Ya, tepuk tangan dulu yang dahsyat buat kita. Sebagai orang percaya, ini yang buat kita nggak menyerah. Karena Tuhan kasih kisi-kisi alur hidup kita. Tuhan kasih apa? Kisi-kisi. Saudara tahu kisi-kisi? Pemain musik boleh siap-siap, minta dari dia. Kisi-kisi itu sebelum ujian biasanya dosen bilang, kurang lebih pertanyaannya kayak gini lah. Itu kisi-kisi. Nah, Tuhan kasih tahu alur ceritamu di depan sana. Mungkin kau sedang sakit hari ini. Mungkin keadaanmu lagi bangkrut, usahamu lagi turun hari ini. Mungkin ada masalah keluarga hari ini. Mungkin ada tantangan di hidupmu hari ini. Tapi ini kisi-kisi dari Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Ya, sama-sama kita baca. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan. Itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini kisi-kisi hidupmu. Amin. Walaupun rasanya Pak nggak jelas nih, gelap Pak, kayaknya hancur nih semuanya, kayaknya udah deh berantakan nih semuanya. Nah, saudara punya kisi-kisinya yang menyebabkan saudara tak perlu menyerah. Karena saudara tahu di depan sana bukan rancangan kecelakaan, di depan sana bukan rancangan yang buruk, di depan sana rancangan yang penuh dengan harapan. Amin. Apa yang kau harapkan, Tuhan akan jawab. Kalau penulis dunia bisa bikin tulisan begitu indah, berakhir dengan kisah yang indah. Sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, Yesus Kristus di author, dia penulis hidupmu. Tapi bukan hanya penulis, dia Bapamu. Dan kalau dia buat tulisan buat anaknya, kalau saya mau bikin alur cerita tentang anak saya akan buat alur cerita yang di ujungnya sana anak saya akan kagum dengan karya tulisan saya. Dan saya percaya apa yang ada di hati saya nggak ada apa-apanya dengan apa yang ada di hati Tuhan tentang hidupmu. Dia akan buat alur cerita yang indah buat hidupmu, buat keluargamu. Amin. Yang percaya boleh angkat tangannya, boleh tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Selamat hari Minggu. Jangan pernah menyerah. Kenapa? Jangan nyerah. Aku masih punya alur cerita yang baik buat hidupmu. Angkat tanganmu, naikkan doamu, biar musik terus menanggung, naikkan pujianmu. Ucapkan syukur, syukurmu datang di hadapan Yesus. Bicara dengan Tuhan, berkata-kata dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau sampaikan, sampaikan. Ini waktumu dengan Tuhan, meresponi apa yang Tuhan katakan. Saya percaya Tuhan sedang bicara kepada pribadi lepas pribadi. Tuhan sedang menguatkan. Tuhan sedang bilang, memang kau sedang sakit, tapi jangan nyerah dulu. Aku sedang buat cerita yang indah di akhirnya. Memang kau sedang ada masalah, tapi jangan nyerah dulu. Aku sedang buat cerita yang indah buat hidupmu. Kau masih ada di pertengahan cerita. Jangan pernah menyerah. Esther tidak menyerah, Mordekai tidak menyerah, dan kita tahu alur ceritanya luar biasa. Dan janganlah menyerah. Saya percaya saya akan lihat, saya akan dengar kesaksian dari hidupmu. Anak-anakmu akan mewarisi kesaksian hidupmu. Alur cerita yang indah, Tuhan sanggup buat cerita yang jauh lebih baik dari setiap penulis di dunia. Segala mata karama yang apa-apa. Rancanganmu, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Seperti Bapa sayang, ya cuma Tuhan saja. Demikianlah kau